Assalamualaikum, halo Sobat Jiwa, kembali lagi di Podcast Mar, Podcast Kesehatan Marzuki Mahdi. Hari ini bersama saya Sri Hasanah. Pada saat ini, podcast kali ini kita akan membahas tentang gizi, di mana ini untuk memperingati Hari Gizi Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2024. Dan ini merupakan momentum yang pas bagi kita untuk menggalang kepedulian dan komitmen berbagai pihak untuk membangun bangsa, menjadikan generasi anak bangsa yang sehat dan menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Nah, khususnya saat ini kita akan membahas tentang stunting. Di mana apa sih stunting itu? Upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting itu? Nah, di sini telah hadir bersama saya Ibu Nunung Nur Salma, yaitu dietitian nutrisionis ahli muda di PKJM RSJM Marzuki Mahdi, di mana beliau berkompeten di tentang perstuntingan ini. Oke, halo Ibu Nunung, apa kabar? Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nunung, kita langsung aja ya. Kita akan kupas tuntas nih Bu tentang stunting. Oke, nah di sini saya tuh penasaran Bu, kenapa sih program stunting itu begitu begitu booming gitu ya Bu ya, sampai menjadikan ini merupakan program kesehatan, program nasional dari Kemenkes sendiri gitu. Silakan Ibu. Ya betul Ibu ya. Akhir-akhir ini sangat gencar sekali ya di masyarakat maupun di medsos, di televisi, membahas tentang stunting. Ramai sekali ya, stunting lagi, sampai rasanya itu sangat sering didengar, jadi serasa apa sih stunting? Kok stunting lagi gitu ya. Ini menandakan bahwa pemerintah sangat konsen sekali terhadap kejadian stunting. Jadi kita harus paham apa stunting, penyebabnya apa ya, sama dampaknya apa ya. Jadi dampak dari stunting itu sangat serius. Jadi itu alasan kenapa pemerintah sangat konsen sekali dari program pemerintah ini ya. Kita lihat dampaknya ya. Kita dampak ada dua, dampak secara langsung dan dampak secara tidak langsung ya. Nah, dampak secara langsung itu biasanya berhubungan dengan tumbuh kembang anak. Jadi tumbuh kembang anak itu akan terhambat ya. Yang keduanya itu akan berpengaruh terhadap terhambatnya perkembangan kognitif dan motorik. Berikutnya adanya gangguan metabolisme gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata dampak pendek ini tidak diatasi, itu akan berdampak juga ke masa yang akan datang atau dampak jangka panjang gitu ya. Jadi dampak jangka panjangnya itu berhubungan dengan menurunnya kapasitas intelektualitas dari anak gitu ya. Jadi kalau misalnya intelektualitasnya menurun, otomatis akan berpengaruh terhadap produktivitas anak nanti saat dewasa ya. Selain itu juga akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit secara kronis ya. Kronis seperti apa? Diabetes, jantung, ginjal itu akan meningkat. Sampai sejauh itu ya Bu ya? Betul, karena adanya gangguan metabolisme itu tadi ya gitu. Dan yang selanjutnya akan terjadi penurunan kualitas dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tidak kompeten, sumber daya manusia yang tidak bisa berdaya saing ya. Dan ini sangat berbahaya ya untuk perekonomian, untuk kesejahteraan dan untuk kemajuan suatu negara. Alasan itulah pemerintah menjalankan program dari penurunan prevalensi stunting gitu ya. Gitu. Oke. Kalau dari yang Ibu paparkan sesuatu ya Bu ya, kayak gitu. Nah, jadi pengen tahu Bu, sebenarnya definisi stunting itu sendiri apa sih Bu? Ya. Betul ya. Tidak kenal kata sayang gitu ya. Iya. Jadi kita harus paham dulu stunting. Jadi masyarakat akan peduli terhadap program pemerintah. Jadi kita harus paham dulu apa sih stunting gitu ya. Karena kan sudah lama digembar-gembar dari beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi stunting itu adalah gangguan pertumbuhan, perkembangan dari anak akibat apa? Akibat asupan gizi yang kurang.
ya. Dan ini berjalannya lama ya, dalam jangka waktu lama atau secara kronis itu, dan adanya infeksi secara berulang ya. Itu penyebab dari stunting. Ini terjadi biasanya pada 1000 HPK. Ya. Jadi 1000 HPK itu apa? 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu saat anak masih dikandung dalam kandungan ibunya sampai anak umur 2 tahun. Jadi pada masa 1000 HPK inilah pembentukan dari otak, pertumbuhan itu terjadi pesat sekali ya. Bagaimana cara menghitung 1000 HPK? Ya, bahwa itu 1000 HPK. Jadi kita tahu anak dalam kandungan kita rata-rata kan misalnya 9 bulan itu 30 hari ya, kali 3 hari itu 270 hari. Anak 2 tahun itu 365 kali 2 itu 730 ya. Jadi 270 ditambah 300 600 730 itu 1000 HPK. Jadi 1000 hari pertama kehidupan. Gitu ya Bu ya. Oke. Nah, Kak, secara sederhananya nih Bu, bagaimana sih mengenali anak itu kena stunting atau enggak gitu? Ya. Kita bisa lihat secara fisik ya, secara fisik itu anak terlihat lebih muda daripada usianya. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, tumbuh kembang anak otomatis akan terganggu. Biasanya berat badan anak itu cenderung tetap ya, bahkan cenderung menurun. Yang berikutnya itu terlihat pendek dibandingkan usianya. Dan cenderung diam, pertumbuhan tulang dan gigi juga akan terhambat. Itu secara fisik, tetapi data tersebut harus didukung dengan data yang valid ya, bahwa anak ini termasuk stunting atau tidak. Karena ada anak yang pendek tapi belum tentu stunting gitu ya. Jadi gitu ya. Iya betul. Jadi ada pengukuran indeks ya, indeks tinggi badan per umur. Jadi status gizinya ini dilihat dari Z-score ya. Jika tinggi badan anak per umur, hasil perhitungannya itu antara -2 sampai -3 Z-score, itu termasuk pendek. Jika lebih dari -3 Z-score-nya itu sangat pendek. Itu biasanya kita tahu dilakukannya di mana, di pelayanan kesehatan ya, baik di posyandu, di rumah sakit ataupun di puskesmas. Jadi itu ya pentingnya masuk posyandu itu ya, ikut posyandu ya. Oke. Nah, penyebabnya sendiri apa sih Bu? Penyebabnya kalau dilihat penyebab, kita kalau sudah paham tadi artinya apa ya, pengertian dari stunting, otomatis kita akan paham penyebab. Yang pertama ada 2 ya penyebab, penyebab secara langsung dan penyebab secara tidak langsung. Jadi penyebab langsungnya tadi seperti yang ada di pengertiannya adalah asupannya ya, asupan gizi yang kurang. Itu berjalannya sangat lama atau kronis ya. Yang keduanya adanya infeksi yang berulang ya. Biasanya selain dari lingkungan, infeksi berulang itu karena memang asupan kurang, jadi daya tahan tubuh itu berkurang ya. Penyebab tidak langsung itu memang didapatnya dari lingkungannya ya, baik itu dari pola asuh keluarga ibu dan keluarga. Ingat ya, jadi bukan pola asuh ibu ya, tapi pola asuh keluarga ya, karena harus didukung kan ibu juga ya. Pola asuh keluarga yang tidak sesuai, adanya sanitasi yang buruk. Itu juga ya Bu? Ya betul, karena akan berpengaruh terhadap status kesehatannya sekitar gitu. Berikutnya tidak adanya penyediaan air bersih yang memadai, sarana pelayanan kesehatan yang jauh jaraknya itu bisa juga ya, dan perilaku hidup bersih dan sehatnya kurang ya. Jadi kepedulian mereka terhadap kebersihan kurang. Bisa kompleks juga ya Bu ya. Misalnya ketersediaan sudah bagus, tapi kalau misalnya perilakunya kurang bagus itu bisa mempengaruhi juga gitu. Begitu ya Bu ya. Oke. Nah Bu, sebenarnya kan itu dari mana sih, fase mana gitu? Kalau di daur kehidupan itu kan ada dari anak, balita, remaja, dewasa, ibu hamil seperti itu. Sebenarnya kita bisa mencegahnya itu dari mana sih Bu? Sebetulnya bisa mencegah. Jadi ini hubungannya dengan program pemerintah ya. Pencegahan meskipun gini, terjadi 1000 HPK. Berarti kalau 1000 HPK saat dia hamil ya. Tetapi kesiapan ibu untuk hamil ditentukan saat remaja. Jadi kita lihat dari fase remaja, kita awali dari fase remaja ya. Nah fase remaja terutama remaja putri itu program pemerintah itu ada yang namanya penyuluhan ke sekolah-sekolah ya, penyuluhan tentang kesehatan dan gizi ya. Dan ada juga pemberian tablet tambah darah
itu untuk mencegah anemia ya, apalagi remaja putri ya, adanya menstruasi ya, itu akan berpengaruh terhadap anemia. Adanya apa namanya yang disebut body image ya. Kalau body image kan, aduh saya badannya gemukan, aduh pengen kurus, ya, akhirnya betul, akhirnya asupannya kan berkurang gitu. Itu akan berpengaruh tanpa pengetahuan tentang gizi yang memadai, itu akan salah gitu ya. Nah itu tadi tablet tambah darah itu 1 minggu 1 kali dikonsumsi ya. Jadi kalau 1 tahun itu sampai sekitar 48 tablet tambah darah gitu ya untuk remaja. Selanjutnya sebelum menikah itu ada pasangan atau calon pengantin. Nah, biasanya kita ada penyuluhan terhadap calon pengantin. Kita bekerja sama dengan instansi dari penyelenggara pernikahan, karena kan program stunting itu harus dilaksanakan dari berbagai aspek ya gitu ya. Semua sektor itu harus bergerak ya, termasuk kantor tadi ya yang menyelenggarakan pernikahan. Jadi kita ada penyuluhan ya, penyuluhan tentang stunting, bahaya stunting, dampaknya. Jadi mereka akan siap nanti suatu saat kalau misalnya mereka hamil. Jadi yang di sana diberikan penyuluhan itu calon ibu dan calon bapak ya. Jadi nanti seorang suaminya akan siap siaga gitu ya, untuk mendampingi, untuk mendukung kesehatan dari ibu hamil ya gitu. Jadi suami siaga gitu ya. Nah itu selain itu juga biasanya ada kalau ada pemeriksaan, kalau nggak salah ada program sebelum menikah itu harus ada pemeriksaan kesehatan ya. Jadi kalau misalnya ada masalah kesehatan, bisa dirujuk dulu untuk diperbaiki dulu kesehatannya ya. Termasuk misalnya kalau anemia itu tetap diberikan tablet tambah darah gitu ya. Gitu, untuk fase sebelum menikah ya. Nah fase selanjutnya adalah fase hamil ya, setelah menikah hamil kan. Nah fase hamil itu yang pertama kita berikan adalah pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang kek ya. Kek apa Bu? Kek kurang energi kronis. Kurang itu kan nanti akan menjadi penyebab nantinya kan untuk kelahiran anak ya. Karena salah satu penyebab itu kan asupan yang kurang termasuk itu ibu yang kurang energi kronis ya. Jadi kita berikan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang kurang energi kronis ya. Pemeriksaan ke pelayanan kesehatan itu harus secara rutin ya, karena kita tidak tahu daya tahan tubuh itu suatu saat menurun, suatu saat misalnya yang memang bagus gitu. Jadi tetap harus secara rutin diperiksakan ke pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang mana ya silahkan itu ya, misalnya kalau mau ke posyandu boleh, karena di posyandu juga ada ya penyuluhan itu ada. Ke puskesmas juga boleh, pelayanan kesehatan lain misalnya ke klinik, rumah sakit itu boleh ya. Jadi untuk memantau perkembangan pertumbuhan janin ya, jangan sampai nanti terjadi kelainan ya yang tadi tidak diharapkan seperti stunting gitu. Selanjutnya ada pemberian tablet tambah darah pas masa kehamilan itu Ibu. Betul ya, tablet tambah darah, ada pencegahan kecacingan, pencegahan jangan sampai terjadi malaria ya. Perilaku hidup bersih dan sehat itu tetap. Setiap fase itu harus ada perilaku hidup bersih dan sehat, karena itu yang mendukung terjadinya, kalau tidak sesuai itu mendukung terjadinya stunting ya gitu. Itu untuk fase kehamilan ya. Untuk fase ibu menyusui. Satu lagi kehamilan itu asupan makan ya. Asupan makan itu harus 2 kali lipat dibandingkan sebelum dia hamil ya. Kenapa? Karena kan memang harus memberikan makanan untuk janinnya. Jadi 2 orang gitu betul ya. Kalau misalnya ternyata asupannya kurang, buat ibunya kurang, buat anaknya kurang, otomatis akan bermasalah nantinya ya gitu. Ya termasuk tadi stunting gitu ya. Jadi 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, bagaimana sih taunya kita sudah makan 2 kali lipat, kebutuhannya berapa? Konsulkan ke tenaga kesehatan. Jadi kan di masyarakat ada puskesmas ya gitu. Untuk selanjutnya fase ibu menyusui ya. Kalau ibu menyusui, motivasi untuk menyusui dini atau sekarang itu IMD. Bisa sih menyusui dini ya. Berikan ASI kolostrum yang pertama keluar kuning, itu ya Bu gitu. ya. Kalau zaman dahulu katanya yang pertama keluar kuning itu harus dikeluarin, harus dibuang. Ini kok warnanya begini, diare, padahal tidak, itu untuk mitos itu ya. Betul ya. Jadi untuk menambah daya tahan tubuh dari bayi sendiri itu inisiasi menyusui dini. Yang keduanya berikan ASI secara eksklusif 6 bulan ya. 6 bulan ya. Zaman dulu memang, zaman saya masih
punya anak masih 0 sampai 4 bulan. Iya, kan udah bertambah ya. Sekarang 0 sampai 6 bulan dari ASI saja sudah cukup kebutuhan dari bayi gitu ya. Yang berikutnya tentu PHBS lagi, perilaku hidup bersih dan sehat. Tetap itu ya Bu, Tetap, dari di setiap awal. fase tetap Setiap harus fase ada ya. gitu. Oke. Selanjutnya fase ibu menyusui dan anak umur 7 sampai 24 bulan. Karena 1000 HPK itu 24 bulan. Oh iya tadi ya yang kan. Ya, di fase ini ASI tetap diberikan. Ya. Oh iya. Tetap diberikan, ya. Dan diberikannya MPASI. MPASI itu makanan pendamping ASI. Nah, bicara tentang MPASI, nah kita sekarang bulan Januari ini bulannya Hari Gizi Nasional ya, seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Tahun 2024 itu Hari Gizi Nasional yang ke-64. Oh, 64 ya. Mengusung tema MPASI kaya protein untuk mencegah stunting. Jadi temanya memang mendukung program pemerintah juga ya gitu. Jadi dibandingkan tahun lalu sama juga sebetulnya tentang protein hewani. Sekarang lebih mengkerucut. Kalau tahun lalu itu protein hewani secara umum gitu ya. Kalau sekarang itu mengkerucut ke MPASI-nya gitu ya. Jadi makanan pendamping ASI kaya protein untuk mencegah stunting. Slogannya apa? Slogannya itu MPASI berkualitas untuk generasi emas. Jadi tadi sudah disebutkan juga ujung-ujungnya nanti untuk generasi emas itu untuk yang akan datang, untuk masa untuk kemajuan Indonesia yang akan datang, karena anak-anak sekarang itu generasi penerus ya. Gitu. Ya betul. Itu MPASI itu diberikan sampai bertahap ya, dari ASI tetap diberikan, makanan pendamping ASI tetap diberikan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa protein hewani? Nah itu ya, baru bisa menanyakan kenapa protein hewani Bu? Nah protein hewani itu seperti kita tahu, protein hewani itu merupakan zat gizi makro ya. Selain karbohidrat, lemak, itu protein salah satunya adalah zat gizi makro. Nah, zat gizi makro yang mengandung asam amino esensial ya. Jadi ini fungsinya apa? Untuk mengaktifkan enzim-enzim dan hormon pertumbuhan. Jadi fungsinya di situ. Makanya kenapa protein hewani gitu ya. Kalau sebelumnya kalau nggak salah itu pemberian makan tambahan di puskesmas posyandu itu berupa biskuit ya. Iya, biskuit. Itu sempat ya. Gitu. Nah sekarang sudah ada program ini, kita alihkan ke protein hewani. Gitu. Itu MPASI ya. Jadi tadi yang pertama ASI tetap diberikan. MPASI atau makanan pendamping ASI tadi sesuai ya, yang kaya protein hewani. Yang berikutnya imunisasi lengkap harus diberikan. Oh, imunisasi juga termasuk betul, juga ya Bu ya? Betul, itu salah satu langkah pencegahan ya. Mencegah dan mengobati, harus paham juga ibu-ibu ya, untuk terhadap kalau misalnya anak diare. Itu juga harus paham. Jadi benar-benar seorang ibu itu seorang pahlawan ya, seorang pahlawan yang melahirkan anak, membentuk anak menjadi sehat, membentuk anak menjadi pintar, ya tentu didukung oleh keluarga. Makanya dukungan keluarga itu sangat penting sekali. Berikutnya adanya suplementasi ya, ada suplementasi untuk anak-anak itu, tapi ini harus sepengetahuan tenaga kesehatan. Kecacingan, obat kecacingan harus diberikan juga, karena ada juga kadang-kadang gini, ini makannya bagus, tapi kok kurus terus. Ya. Ternyata setelah diperiksa oleh dokter, ternyata ini kecacingan gitu. Harus tetap diberikan tablet untuk kecacingannya gitu ya. Terakhir tetap PHBS harus dilakukan. Iya, berlaku hidup dan bersih dan sehat ya. Mungkin yang jadi masalah itu kalau misalnya PHBS-nya sudah ada tapi ternyata ketersediaan air bersihnya belum memadai gitu. Itu biasanya kerjasama ya itu dengan antara puskesmas, lurah, kecamatan itu akan ada kerjasama, karena kan yang namanya pencegahan atau penurunan angka stunting ini kan harus semua terlibat ya. Seluruh pihak ya Bu ya ternyata gitu. Nah, itu fase-fasenya ya. Jadi fasenya kenapa kita sampai fase 24 panjang juga ya Bu ya. Karena memang fase 1000 HPK itu fase tumbuh yang pesat ya, berkembang secara kognitif itu di fase 1000 HPK. Gitu ya Ibu. Ya, dari penjabaran Ibu tadi, mungkin nih emang ada anak yang memang sudah didiagnosis jadi dia stunting gitu, Bu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan? Itu tadi kan pencegahan ya Bu ya. Nah, ini kalau sudah diagnosis stunting itu apa yang harus dilakukan?
ini yang menjadi konsen dari kita semua ya sebetulnya. Kalau misalnya sudah terjadi stunting, jangan sampai berlanjut misalnya, terutama memang pada serbu HPK tadi ya. Jadi yang pertama kita lakukan, tetap berikan makanan bergizi ya, sesuai, dan itu harus dipantau terus. Biasanya itu akan ada pemantauan dari terutama puskesmas ya, karena di lingkup kecil ya di tenaga pelayanan kesehatan itu adanya di puskesmas ya. Jadi ada pemantauan dari puskesmas. Kalau misalnya ternyata ada kelainan dari secara medisnya ya bekerja sama dengan dokter ya, dengan tenaga medisnya. Jadi tetap diberikan. Kalau misalnya masih ASI tetap ASI diberikan. Bisa dikejar itu, Bu? Bisa. Bisa. Asupannya yang sesuai ya, asupan sesuai. Iya. Makanan yang bergizi itu tadi tetap harus diberikan, karena penyebabnya tadi apa? Karena asupannya kan yang kurang. Iya, gitu, iya, betul. iya. Nah, itu lingkungan yang bersih itu, karena tadi infeksi yang berulang juga kan salah satunya dari lingkungan juga. Dukungan dari keluarga itu sangat dibutuhkan ya. Dukungan keluarga, ayo misalnya makannya susah ini, ayo pecahkan masalah ini bersama ini, gimana supaya anaknya mau makan. Kalau nggak bisa konsulkan ke tenaga kesehatan gitu ya. Misalnya ini anak nggak mau makan, itu dikonsulkan. Biasanya ada penyuluhan ya untuk seorang ibu supaya pengetahuan tentang gizinya juga bertambah. Oke. Ibu, ini kan program ini tuh sudah bergulir beberapa tahun terakhir ya, Bu ya. Oke ya. Nah, gimana sih sebenarnya progres yang sedang berjalan itu seperti apa, dan dampaknya ke masyarakat yang sudah bisa dirasakan masyarakat itu sejauh mana? Ya, sebetulnya kalau yang namanya program, kalau misalnya tidak dirasakan atau tidak berjalan, tidak mengerti lah ya, yang menjadi sasaran atau objeknya itu tidak mengerti, program tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi program pemerintah supaya berjalan dengan baik, otomatis masyarakat harus tahu dulu apa itu stunting, apa penyebabnya, apa dampaknya. Mereka harus paham dulu itu. Kalau sudah paham itu, otomatis program yang diselenggarakan oleh pemerintah itu akan direspon dengan baik. Gitu ya. Jadi diharapkan program ini dirasakan oleh masyarakat, karena mengingat dampak itu bukan hanya untuk nanti yang akan datang, tapi di keluarga juga tadi kan terasa ya, ada dampaknya itu ya. Gitu. Jadi program-program pemerintah yang sudah diselenggarakan itu diharapkan bisa berdampak baik terhadap perubahan, terutama prevalensi stunting tadi yang tadi. Prevalensi stunting di Indonesia itu tahun 2021 itu sekitar 24,4%. Oh. 24,4%. Sudah menurun di tahun 2022. Oh, progresnya itu sudah menurun ya, Bu ya? Ini sangat diapresiasi sekali ya. Respon dari masyarakat sudah mulai ada gitu ya. 21,6% tahun 2022. Tahun 2023 kita belum ada data terbaru sebetulnya ya. Nah, target dari pemerintah, stunting ini prevalensinya turun menjadi 14% di tahun 2024. Di tahun sekarang gitu ya. Jadi program pemerintah ini diharapkan di masyarakat, ayo responnya harus bagus gitu ya. Karena memang mengingat gitu. Makanya gencar sekali setiap sektor itu pasti, meskipun misalnya di seperti di penyelenggara pernikahan ya, ada di misalnya yang di sektor lain selain kesehatan, mereka juga menyelenggarakan gitu ya. Itu semuanya memang untuk mendukung program pemerintah. Jadi stakeholder semua harus ya, betul. Tidak bisa satu-satu. Karena gitu. Turunnya, jadi gini, 21,6% menjadi 14% kan sekitar berapa? 7,6% lagi ya. Iya. Itu merupakan hal yang tidak mudah. Jadi kalau dibagi 2 tahun itu sekitar 3,8% harus turun. Semangat nih Bu ya, harus bisa ya. Betul. Jadi tahun 2023 kita belum ada data terbaru. Tahun 2024 juga apalagi gitu ya, belum. Tapi diharapkan sudah mencapai 14%. Karena target dari WHO itu harus di bawah 20%. Gitu ya Bu ya. Gitu ya. Ya kalau misalnya tidak tercapai, itu tidak akan tercapai nanti angka ini ya. Generasi emas yang tadi. Iya. Kan generasi emas yang tadi itu kan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang kompeten dan berdaya saing. Itu tidak akan tercapai kalau misalnya memang tidak berjalan programnya. Nih, in case ya Bu ya, ada kasus di mana misal nih ada sobat jiwa yang ekonominya
kita anggaplah menengah ke bawah gitu ya Bu ya, dan dia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Nah, mungkin dari Ibu sendiri ada nggak sih tips dan triks bagaimana cara pemenuhan tapi dalam kondisi terbatas seperti itu? Memang ini masalah sangat serius sekali Iya. ya, masalah yang sangat pelik sebetulnya gitu ya. Cuma sekarang gini, posyandu atau pelayanan kesehatan yang lain itu gencar sekali memberikan penyuluhan ya. Penyuluhan. Di sini tujuan dari penyuluhan itu kan untuk merubah pengetahuan, perilaku dan pengetahuan dari terutama keluarga yang memang anaknya terkena stunting ya. Dan di penyuluhan ini ada penjelasan tentang kesehatan dan gizi. Salah satunya adalah pemilihan bahan makanan yang nilai gizinya tinggi tetapi harganya tidak mahal. Jadi makanan yang bergizi tidak selalu harus mahal. Gitu ya. Jadi disinilah seorang ibu yang bijak ya, didukung oleh keluarga gitu, dengan pengetahuan yang dia miliki akan memilih makanan atau bahan makanan yang memang bergizi dengan keterbatasan ekonominya gitu ya. Jangan sampai kadang-kadang gini ya, anak daripada nggak makan maunya jajan itu jajan ini misalnya, Iya, ya. Itu karena anak itu masih di bawah kendali kita gitu ya. Jadi kebiasaan anak nanti sudah besar adalah cerminan, jangan ikutin gitu ya Bu ya kalau anak tidak dan keluarga gitu ya. Jadi di situ pentingnya penyuluhan. Kadang-kadang kalau misalnya ternyata tidak datang ke pelayanan kesehatan, biasanya petugas kesehatan akan mengunjungi keluarga yang memang membutuhkan penjelasan itu ya. Jadi ada home care lah, semacam home care gitu ya, kunjungan lah. Iya. Ada bantuan pemerintah ya Bu sih untuk bantuan masyarakat? Pemerintah sebetulnya ada ya, tapi kan mungkin dibandingkan dengan jumlahnya yang begitu banyak mungkinnya itu butuh dari jadi jangan mengandalkan itu, tapi kita yang mau merubah ya. Ada bantuan itu alhamdulillah malah mendukung ya. Jadi bantuan juga itu merupakan edukasi secara tidak langsung. Maksudnya bantuan yang diberikan adalah bantuan yang memang sesuai dengan kebutuhannya tadi ya. Jadi jangan sampai memberikan bantuan yang kurang sesuai gitu ya. Tidak fokus ya itu sesuai tujuan ya. Oke. Nah, Bu, ternyata ya dari diskusi kita tadi ternyata dampaknya tidak main-main ya Bu ya. Ternyata ya ampun, dan untuk masa yang akan datang loh ya. Karena sekarang generasi penerus yang akan datang kan ya. Oke. Nah, dari itu kita bisa tahu ya ternyata memang pencegah stunting itu butuh kita lakukan untuk itu makan poin kemajuan di generasi yang akan datang seperti itu ya Bu ya. Oke. Bu, nah mungkin untuk pernyataan terakhir Ibu tentang program ini apa sih? Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat serius ya. Jadi marilah kita cegah stunting. Cegah stunting itu penting karena dampak yang ditimbulkannya sangatlah genting. Oke, keren banget Bu quotes-nya ya. Oke, makasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Nunung atas waktunya untuk bisa kita berdiskusi di sini. Oke, sobat jiwa, ternyata mudah-mudahan informasi ini sangat berguna ya bagi kita semua sebagai saya sendiri dan sebagai pendengar juga semuanya. Nah, di sini kita bisa kalau bersama-sama. Oke, untuk mencegah stunting, oke ya. Nah, sampai ketemu lagi di podcast Mars episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.